Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama Pati TV Malang Official. Mudah-mudahan kita senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa bersyukur dan tetap semangat. Saudaraku, kali ini sebuah kisah tentang seekor kura-kura yang hidup di sebuah kolam bersama banyak ikan-ikan dan juga makhluk air lainnya. Kura-kura ini memang sering menjadi bahan gunjingan daripada ikan-ikan yang ada di kolam tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan ikan-ikan ini menganggap kura-kura setiap ada masalah, setiap ada permasalahan, dia langsung masuk ke dalam cangkangnya dan menyembunyikan dirinya di situ. Hal inilah yang membuat penasaran para ikan. Sehingga pada suatu hari, ada seekor ikan yang bertanya kepada kura-kura, "Wahai kura-kura, mengapa setiap kali kamu mengalami masalah, setiap kali kamu menemui permasalahan, kamu selalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkangmu?" Kura-kura pun menjawab, "Apa penting pertanyaan ini aku jawab?" Ikan pun berkata, "Kura-kura, ketahuilah bahwa semua makhluk di perairan kolam ini senantiasa mempertanyakan sifatmu, di mana kamu selalu bersembunyi jika ada masalah, jika menemui permasalahan." Kura-kura pun berkata, "Komentar orang lain apa penting? Menurut saya tidak penting, karena saya tidak menghindar. Saya tidak lari dari kenyataan. Saya hanya ingin mencari suasana yang lebih damai di dalam cangkangku. Suasana yang lebih tenang. Suasana yang lebih tentram." Ikan pun bertanya lagi, "Wahai kura-kura, apakah kamu tidak mempedulikan ketika kamu selalu menjadi bahan olok-olok, selalu menjadi bahan pembicaraan bagi ikan-ikan yang ada di dalam kolam ini?" Kura-kura pun menjawab, "Wahai ikan, ketahuilah, ini satu alasan mengapa aku lebih panjang umur daripada kalian. Karena kalian terlalu sibuk mengurusi kehidupanku, sampai-sampai kalian lupa siapa diri kalian. Kalian terlalu sibuk memperhatikan diriku, sampai kalian sendiri lupa untuk memperhatikan diri kalian. Di dalam hidup, di kehidupan ini, kita sendiri yang menentukan pilihan. Berbuatlah yang terbaik, dan biarkan makhluk lain mau berkomentar apapun. Karena makhluk yang menyukaimu tetap akan membenarkanmu, sekalipun kamu keliru. Namun sebaliknya, makhluk yang membencimu, dia selalu akan menyalahkanmu, sekalipun kamu benar. Berapa banyak waktu kalian terbuang hanya untuk mengurusi kehidupan saya yang hanya seekor kura-kura, sehingga kamu lupa akan dirimu sendiri. Lupa kapan harus makan, kapan harus istirahat, kapan harus tidur. Dikarenakan kalian lebih sibuk memikirkan diri saya. Sayangilah diri kalian dengan lebih peduli pada urusanmu sendiri.
Sebab engkau akan menjadi makhluk yang selalu kekurangan saat kamu selalu ingin tahu urusan makhluk lainnya. Termasuk ketika kamu mengurusi saya, ketika saya selalu mencari ketenangan di dalam cangkang saya, ketika saya mencari kedamaian di dalam cangkang saya. Itulah ikan jawaban yang bisa saya berikan. Mungkin masih ada pertanyaan lain. Ikan yang bertanya tadi cuma memandang kura-kura dengan penuh tanda tanya. Karena diakui atau tidak, memang kura-kura ini umurnya jauh lebih panjang daripada ikan-ikan yang lain yang ada di dalam kolam tersebut. Akhirnya setelah dialog itu, kura-kura pun pergi dan ikan pun kembali berenang menemui ikan-ikan yang lain dan menceritakan apa yang telah jawaban diberikan oleh kura-kura tersebut. Saudaraku, cerita ini memang sangat sederhana. Cerita ini sangat simpel sekali. Dan cerita ini juga sangat singkat. Namun apabila kita mau mencerna lebih dalam, bahwa di sini banyak sekali pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh cerita ini. Termasuk bagaimana kita jangan terlalu sibuk mengurusi urusan orang lain, sehingga kita melupakan diri kita sendiri. Kita sibuk menghitung-hitung kesalahan orang lain, sementara kita lupa kesalahan diri kita sendiri. Lebih banyak di antara kita yang lebih suka mengumbar aib orang lain, sementara kita lupa bahwa kita juga memiliki aib yang apabila ini ditunjukkan kepada dunia tentu akan sangat memalukan. Sebagaimana kura-kura tadi, dia tidak pernah mempedulikan apapun yang disampaikan oleh orang tentang dirinya. Dia tidak akan pernah terpengaruh dengan komentar-komentar dari orang yang memang tidak tahu permasalahannya. Kebanyakan manusia itu pura-pura tahu, tapi sebenarnya tidak tahu. Dan yang lebih parah lagi, banyak sekali di antara kita yang ingin menutupi kesalahan kita dengan mencari orang lain sebagai kambing hitam. Membelokkan cerita, membelokkan isu, membelokkan fokus orang lain agar tidak tertuju pada kita. Itu yang sering terjadi adalah seperti itu, saudara. Sebagaimana hikmah dari cerita tadi, ketika kura-kura digunjingkan oleh banyak makhluk di dalam kolam tersebut, dia tetap tenang. Dia diam, dia masuk ke dalam cangkangnya. Disitulah dia temukan kedamaian. Karena apa? Ketika ada orang yang sibuk mencaci maki kita, itu tandanya orang tersebut membenci kita. Ketika orang sudah membenci kita, apapun yang kita sampaikan, kebenaran apapun yang kita utarakan, ini akan tetap dianggap sebuah kesalahan. Dan apakah perlu kita menghabiskan energi hanya untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang yang memang pada dasarnya sudah iri, dengki, dan benci kepada kita? Tentu saja tidak. Lebih baik energi kita gunakan untuk hal-hal yang lebih baik, lebih positif, daripada sibuk menanggapi komentar-komentar orang yang memang didasari rasa tidak suka, didasari rasa benci. Apakah kita harus membalas dengan membenci mereka? Oh tidak, jangan. Biarkan kebencian tersebut menjadi bagian dari penyakit hati orang-orang yang memang kehidupannya suka membenci. Kita hanya bisa berdoa agar mereka segera diberikan kesadaran
bahwa apa yang mereka lakukan adalah salah. Dan kalau memang mereka tidak kembali sadar, ya memang itu anggap saja sudah di jalan hidupnya seperti itu. Kembali pada sebuah cerita tadi, saudaraku. Di dalam cerita ini ada satu pesan yang memang sangat menarik dari kura-kura. Sayangi dirimu dengan lebih peduli pada urusanmu sendiri. Sebab engkau akan menjadi orang yang selalu kekurangan saat kamu selalu ingin tahu urusan orang lain. Itulah, saudaraku, membicarakan orang lain itu seperti kita kehausan di tengah laut. Ketika kita minum seteguk air laut, bukan kesegaran yang kita dapatkan, namun rasa haus yang semakin terasa dan semakin menyedih leher kita. Dan inilah yang mendorong kita untuk selalu meminum air laut tersebut. Terus kita meminum dan kita lupa bahwa dengan selalu meminum air laut tadi itu membahayakan bagi kesehatan kita, dan itu bisa membunuh kita. Itulah, saudaraku, tidak akan ada puasnya kalau kita hanya membicarakan urusan-urusan orang lain. Maka dengan demikian maka kita akan melupakan urusan diri sendiri. Sungguh merugi apabila kita sibuk menata hidup orang lain, sementara kita lupa untuk menata hidup kita sendiri. Baiklah, saudaraku, itu cerita yang bisa saya sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi bagi diri saya pribadi, dan mudah-mudahan juga bermanfaat bagi kita semua. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.